Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gila Sadi Saputra. NIM saya ganjil dan kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS algoritma dari codingan saya yang sudah saya kerjakan. Oke, lanjut ke program. Oke, oke, saya akan mempresentasikan hasil codingan saya dengan saya NIM-nya ganjil dan saya memilih nomor 3. Nah, dengan hasilnya seperti ini. Ada menu, ada 1 cetak luas dan 2 cetak bilangan. Jika kita pilih 1 cetak luas, maka masukkan alasnya berapa, misalkan 5 dan tingginya misalkan 5. Lalu hasilnya terlihat seperti ini dan jika kita ingin kembali ke menu, kita bisa pilih yes or no. Jika kita pilih yes, maka kita akan kembali ke menu. Lalu misal kita ingin coba menu nomor 2, kita masukkan nomor 2. Lalu misalkan kita masukkan angka, misalkan angkanya di bawah 50, 45 misalkan. Nah, hasilnya kan seperti ini, berderet dari 1 sampai 50. Nah, kita ingin kembali lagi nih ke menu nomor 2 lagi. Misal kita masukkan angka lebih dari 50, misalkan 51. Nah, hasilnya akan seperti ini. Berbentuk piramid 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Nah, kita ingin kembali lagi ke menu. Kita ingin selesaikan menunya di sini. Kita pilih no. Nah, maka di sini akan selesai. Lalu gimana sih codingannya? Nah, codingan saya itu seperti ini. Dengan include, saya menggunakan include iostream ini untuk karena di program ini saya menggunakan si out scene, maka saya di sini memilih untuk menggunakan iostream. Dan di sini ada using namespace std. Di sini saya menggunakan sintaks ini karena supaya agar di si utama C-nya ini tidak usah memakai std lagi. Jadi tidak perlu repot-repot ketik std lagi di si out scene gitu. Nah, di sini saya membuat variabel global dengan tipe float dengan nama variabel alas dan tinggi. Lalu kita membuat function input segitiga. Ini untuk inputan untuk masukin alas dan tingginya di sini dengan out dengan menampilkan di layar, masukkan nilai alas di layarnya. Nah, kita masukin dengan menggunakan sin. Lalu kita panggil variabel alas dari variabel global di atas ini tadi. Nah, lalu di sini juga ada masukkan nilai tinggi. Kita minta masukkan nilai tinggi nih. Lalu kita masukin juga menggunakan sin. Lalu kita panggil variabel global yaitu tinggi yang di atas. Nah, lalu kita bikin function kedua. Kita bikin function kedua dengan tipe fungsinya float. Lalu dengan nama fungsinya proses. Di sini kenapa saya menggunakan tipe datanya di fungsinya float? Karena saya ini di sini ingin mengembalikan luas segitiga itu kan biasanya tidak selalu bilangan bulat. Maka saya menggunakan float di sini ntar agar kita return luas segitiganya itu ke function proses ini. Jadi di sini kita bikin variabel dulu float luas segitiga. Kalau kita return luas segitiga sama dengan rumus segitiga alas kali tinggi bagi 2. Lalu hasilnya ini akan kembali ke function ini, function float proses. Nah, lalu kita ke program utamanya, yaitu main. Untuk menjalankannya, kita bikin dulu variabel integer pilih dengan tipe data integer dan input angka dengan tipe datanya integer dan angka dengan tipe datanya integer dan sudah dideklarasikan nilainya itu 50. Dan di sini kita membuat nama variabelnya menu dengan tipe datanya string. Lalu
kita cetak dulu di layarnya yang tadi. Di sini ada menu, ada cetak satu, cetak luas, dan 2 cetak bilangan. Dan misalkan kita pilih menu di sini, masukkan variabel pilih di sini. Variabel pilihnya misalkan kita pilih 1 atau 2 nih. Lalu jika sudah saya menggunakan cout untuk enter. Ini untuk enter itu agar ada jarak antara tampilan menu dengan tampilan yang nanti kita pilih di bawah itu. NDL itu untuk enter. Nah, jika kita pilih nomor 1, switch pilih. Switch itu kayak kondisi. Dengan kondisian pilih, kita pilih case-nya. Di sini pilih ini, kita pilih case-nya 1. Nah, jika kita pilih case 1, kan case 1 itu cetak luas. Maka kita panggil function dari input segitiganya yang di atas ini, dan di mana isi fungsinya itu kita disuruh masukin alas sama tingginya. Udah kita masukin nih. Lalu sudah kita masukin nih. Nah, lalu kita tampilkan luas segitiga sama dengan, saya menggunakan slash tile ini agar terlihat rapi lah biasa. Nah, luas segitiga sama dengan kita panggil di sini. Kita panggil fungsinya proses. Nah, di sini di function proses ini tadi kita sudah di isinya itu ada luas segitiga, sudah ada rumusnya. Nah, dan di sini tuh di function proses ini sudah ada hasilnya, luas segitiga itunya berapa. Nah, di sini lalu kita kembali ke sini lagi, luas segitiga sama dengan kita panggil function proses, lalu terlihat hasilnya, yaitu di luas segitiga yang tadi. Misalkan tadi kita masukkan tadi 5, di inputnya ini di sini function inputnya kita masukin 5, lalu alasnya 5, lalu tingginya 5. Nah, kita proses luas segitiga sama dengan, nah, hasilnya langsung terlihat, hasilnya 12,5 seperti tadi. Nah, saya menggunakan /n ini untuk enter 2 kali agar terlihat rapi. Lalu kita ingin di sini saya menggunakan cout untuk menampilkan ingin kembali ke menu atau enggak. Jadi ingin kembali ke menu enggak gini. Jadi kita pilih yes atau no. Lalu di sini jawaban Anda jika kita memilih menu, masukkan pilihan kita di sini menggunakan sin. Lalu jika kita memilih kata yes di sini, if menu sama dengan jika di inputnya itu yes, dia seperti ini, atau seperti ini menggunakan huruf besar semua, atau y gede. Nah, jika kita pilih yes yang di sini, nah maka di sini akan kita kembali akan menggunakan sistem CLS untuk membersihkan dari halaman CMD kita, lalu go to home. Di sini kita akan balik ke tampilan menu kita. Nah, ini home. Saya menggunakan home di atas menu itu untuk agar kita bisa balik ke tampilan menu kita yang tadi, yang ada pilihan menu sama 1 sama 2-nya. Agar kita bisa milih lagi. Lalu jika kita nggak milih atau jika kita sudah mau selesai gitu, ya udah, makanya kita pilih break, maka program itu akan langsung selesai otomatis. Nah, lalu di case 2, jika di case 2 yaitu cetak bilangan. Cout kita tampilkan di layar, input sebuah angka, kita input nih sebuah angkanya, mau angka berapa, kita input menggunakan sin, mau angka berapa angkanya. Nah, jika input angkanya yang kita input itu lebih kecil sama dengan 50, maka kita akan menampilkan perulangan looping. Kita akan menampilkan angka dari 1 sampai 50. Nah, untuk menampilkan angka 1 sampai 50 itu
kita akan menggunakan for, yang namanya for. Ini untuk looping, lalu kita membuat variabelnya integer i sama dengan 1 dengan statementnya i lebih kecil, di mana i lebih kecil sama dengan 50. Lalu jika iya, i plus plus atau i plus plus, iya, i plus plus. Lalu di sini kita cetak i. Nah, bingung dengan logikanya. Nah, misalkan seperti ini. Kan kita i-nya sudah kita deklarasikan nih, nilainya 1. Lalu kita jika iya, maka kita cetak dulu nilainya 1 di sini, kita cetak 1, lalu kita kasih cetak lagi, kita kasih garak atau spasi. Nah, berputar lagi dia di sini, ke atas lagi, ke for lagi, integer i sama dengan 1. Jika i lebih kecil sama dengan 50, yang berarti kan tadi 1 kan, 1 lebih kecil dari 50. Nah, kan berarti benar dong. Nah, berarti nambah i plus plus jadi 2. Lalu kita cetak lagi di sini. Nah, kita cetak lagi 2, lalu kita kasih spasi lagi di angkanya. Lalu jika masih terus gitu, kita masuk lagi ke ini. Misalkan i-nya kan tadi udah i-nya tadi 2. Jika i lebih kecil sama dengan 2 lebih kecil sama dengan 50, maka i plus plus yang berarti jadi 3. Nah, kita catat lagi 3. Begitu seterusnya sampai angka 50. Nah, bagaimana jika angkanya lebih besar dari 50? Saya menggunakan else if. Jika angka lebih besar jika angka lebih besar 50, maka di kita looping menggunakan nested for itu di nested for di sini kondisinya for kita bikin variabel integer i sama dengan 50. Ini tuh untuk atasnya nanti ya kita baca dulu codingannya. Jika integer i sama dengan 50, lalu kondisinya dengan gimana jika i lebih kecil sama dengan 54, maka i plus plus. Lalu di bawahnya jika kita menggunakan lagi for dengan selalu kita bikin variabel j, integer j sama dengan variabel i, lalu di mana j lebih kecil sama dengan 54, j plus plus. Nah, lalu di sini akan tampil si out angka, akan mencetak angka. Nah, angka ini tadi saya bikin di atas, variabel angka ini sudah bernilai 50. Nah, karena angkanya ini sudah bernilai 50, maka dia akhirnya akan mencetak 50, angka 50. Jika kondisinya di ini integer j sama dengan i, kan i tadi 50, i di atas 50. Berarti j-nya itu berarti jadi 50 j-nya. Nah, 50 kurang dari 54, maka j plus plus. Maka karena di sini udah kita cetak 50, maka dengan ini kondisinya benar, maka kita akan cetak lagi angka 51. Lalu kita bikin spasinya lagi. Lalu kondisinya masih benar nih kondisinya. Nah, kita ituin lagi angka plus plus. Berarti tadi kan 51, kita angka plus plus lagi jadi 52. Nah, karena ini sudah selesai di sini, lalu kita cek lagi di loopingnya di for ini integer j. Nah, misalkan tuh tadi kan j-nya j-nya itu tadi kan 50, 51. Nah, karena j-nya sini 52, berarti kan j-nya itu nilainya sekarang 52 dan 52 lebih kecil nih 52 daripada 54. Nah, karena kondisinya benar, maka kita cetak lagi angka. Yang tadi angkanya tadi kita hasilnya sudah 51, maka kita cetak lagi angka jadi 52. Nah, di sini kita cetak lagi, kita posisi di sini 52. Nah, di sini masih benar nih kondisinya. J itu sekarang 53. 53
lebih kecil dari 54. Kan berarti kondisinya benar. Nah, masih lanjut berarti di sini. Cetak angka, karena tadi angkanya itu udah 52, angkanya tadi itu masih 52, kita cetak lagi. Kan sudah decrement di plus-plus nih, berarti itu angkanya itu akan menambah menjadi 53. Nah, seperti ini. Ini baris pertama sudah selesai. Lalu, jika di sini sudah perulangannya sudah selesai, maka kita akan enter, akan cetak enter di sini. Kita cetak enter, bikin baris baru. Lalu di sini kita masuk ke variabel lagi. Kita ke looping lagi, masuk ke looping i sama dengan, karena tadi kan sudah kondisinya sudah benar nih tadi yang di bawah di looping ini, yang di looping J kondisinya sudah benar. Nah, kan tadi ini nilai i-nya itu 50. Nah, karena kondisinya benar, kan di sini kita menggunakan i++, maka sekarang nilai i itu menjadi 51. 51 lebih kecil sama dengan 53. Maka 51 kan benar tuh lebih kecil dari 53. Maka kita masuk ke kondisi looping J lagi. Nah, kita lanjutin nih. Misalkan kan nih J-nya misalkan 1. Nah, J sama dengan I, berarti kan tadi nilai I-nya 51. Maka J-nya berarti nilainya 51. 51 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 54. Nah, berarti benar nih. Lalu kita cetak angka. Nah, tadi kan angkanya 53. Karena kita menggunakan decrement plus angka plus gitu, angka plus. Maka angkanya itu akan menambah menjadi 54. Nah, di sini akan menambah menjadi 54. Nah, di sini akan menambah, lalu kondisinya masih benar nih, seperti yang tadi di atas. Masih benar, akan melakukan perulangan lagi. Berarti kan I-nya tadi kan I-nya itu 51. Nah, kita kan tadi kan udah benar kondisinya nambah jadi 52. Berarti buat nyetak angka ini nih, di bagian kedua ini. Nah, karena sudah benar, tadi kan angkanya kita cetak lagi angka. Tadi kan angkanya itu 54. Nah, karena kita menggunakan angka plus lagi, maka kita cetak lagi. Jadi angkanya bertambah menjadi 55. Kondisinya masih benar lagi nih. Kondisinya masih benar karena tadi kan di sini 52. 52 itu lebih kecil daripada angka 54. Nah, karena kondisinya benar kita cetak lagi tuh angka sama dengan angka plus gitu. Jadi kita hasilnya 56. Nah, begitu seterusnya sampai ke bawah. Atau saya jelaskan lebih rinci lagi. Nah, akan saya jelaskan semuanya. Nah, misalkan di sini kita lanjut ke halaman selanjutnya, ke enter selanjutnya. Kan tadi sudah kondisinya sudah selesai, kita lanjut lagi kondisinya. Tadi nilai I-nya itu kita kan kondisinya benar. Jadi nilai I-nya itu bertambah sekarang menjadi 52. Nah, 52 ini berarti kan dengan kondisi I sama dengan I lebih kecil sama dengan 53. Yang dimana tadi I itu 52 lebih kecil sama dengan 53. Berarti kondisinya benar dong. Nah, kita lanjut ke sini. Dengan ke looping yang bawah. Nah, karena I-nya itu sama dengan 53, berarti I-nya itu sama dengan 52, berarti J-nya juga 52. Nah, J 52 lebih kecil sama dengan lebih kecil dari 54. Kondisinya benar, maka kita cetak angka. Karena itu angkanya kita lanjutin lagi tuh. Kan angka tadi sudah berubah menjadi 57. Kita cetak 57. Nah, sudah benar nih kondisinya 57. Terus kita angka plus. Lalu kita looping lagi nih, kita cek lagi. Tadi kan J-nya 52. Nah, berarti kan karena kondisinya benar, jadi J-nya sekarang ini nilainya 53. 53 itu berarti lebih kecil dong dari angka 54. Ya, J berarti 53 lebih kecil dari 54. Dan karena kondisinya benar, berarti angka yang tadi nilainya 57 bertambah menjadi 58.
karena kita sudah makan angka plus ini, maka kita cetak angka 58 di sini. Nah, sudah selesai nih. Soalnya kan tadi misalkan kita lanjutkan, kan kita cek lagi J sama dengan 5, kan jadi J-nya tadi 53. Nah, kita pasang J 54. Sekarang berarti kan J-nya 54. 54 lebih kecil 54, berarti kan 54. Berarti kan salah dong. Nah, karena sudah selesai loopingannya, kita cek lagi ke atas ke variabel I. Kita ke looping I. Nah, I-nya tadi kan itu kita jadi nambah I-nya jadi 53. Nah, I-nya sekarang ini jadi 53. I 50. Tadi kan sebelumnya I-nya jadi 52. Nah, yang sekarang nih karena kita kondisi tadi benar di bawahnya nih jadi bertambah. Jadi I sama I-nya itu jadi 53. Yang di mana 53 lebih kecil sama dengan 53. Nah, benar nih berarti. Nah, kita proses yang loopingan bawah. Yang di mana variabel J sama dengan I, yang tadi I-nya itu 53, maka 53 yang J sekarang ini 53 lebih kecil dari 54. Nah, kondisinya benar nih. Lalu kita cetak angka. Nah, tadi angkanya itu berapa yang kita cetak? Karena tadi angkanya 58, nah kita cetak plus gitu. Jadi angkanya sekarang 59. Nah, sudah selesai. Lalu, jika kondisinya sini selesai, kita cetak lagi. Enter, kita cek lagi di sini. Jadi I-nya sekarang 54 I-nya. I-nya 54 lebih kecil sama dengan 53. Nah, berarti kondisinya salah dong di sini. Ah, berarti di sini karena sudah kelar, sudah salah, berarti tidak akan melakukan proses yang di bawahnya, proses yang di dalam loopingan yang ini lagi. Maka kita akan masuk kembali ke sini, ke menu. Ingin kembali ke menu, saya ingin kembali ke menu. Kita pilih mau yes atau no. Seperti yang data tadi, maka jika kita masukkan, kita input menu, pilihan menu kita, jika kita masukkan yes, maka kita akan membersihkan layar, hasil layar yang tadi di CMD kita. Lalu kita kembali ke ini, ke menu, ke pilihan menu. Lalu jika tidak, kita akan membersihkan layar kita dengan CS dan kita kembali ke pilihan menu menggunakan go to home, yang dimana tadi go to home, yang home-nya sudah saya taruh di atas. Di sini penggunaan home ini nggak pakai titik koma karena dari sononya emang harus seperti ini. Nama variabel, uh, nama gotonya, lalu di sini pakai titik 2. Nah, kita balik nih seperti yang tadi ke bawah. Jika kita pilih yes, lalu kita bersihkan layarnya tadi CMD, lalu kita balik ke pilihan menu kita sini. Nah, kita bisa milih lagi nih mau menu mana. Dan jika kita pilih else atau no atau yang lainnya, maka program akan selesai dan kita tidak bisa memasukkan apapun lagi di CMD kita. Nah, case 1, case 2, lalu kita masuk ke case default atau yang lainnya. Misalkan default tuh kayak RCA atau yang lainnya. Lalu di sini kita masukkan itu dengan cetak pilihan Anda tidak tersedia. Mohon pilih menu dengan angka yang sesuai ada di atas menu itu. Lalu kita menggunakan go to, pilih menu agar si usernya itu bisa kembali ke sini, ke sini, ke pilih menu agar user itu bisa milih menu dengan tampilan seperti ini, pilih menu. Nah, sebentar, coba saya runkan sekali lagi. Nah, misalkan nih, tadi default nih, kita masukkan angka yang bukan di atas nih, misalkan angka nomor 3 lah, 3 atau 3. Pilihan Anda tidak tersedia, mohon pilih menu yang dengan angka di atas. Nah, di sini user akan bisa memasukkan pilihan lagi di sini, maka akan kembali lagi ke pilih menu di sini.
misalkan kita masukkan angka 5, nah masih tidak tersedia, masih salah. Nah, kita masukkan lagi angka, kita sini user ini tidak akan bisa user ini akan terus disuruh memilih pilihan menunya sesuai dengan yang ada di atas, yang ada menu di atas, yaitu angka 1 atau angka 1 dan 2. Jika tidak, maka dia akan terus melakukan seperti ini lagi. Nah, jika kita masukkan angka 1, nah di sini kita akan baru masuk lagi tadi ke program yang atasnya lagi. Lalu kita break dan kita selesaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata atau bila ada salah kata. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Sekian untuk presentasi UAS algoritma saya dengan NIM ganjil. Saya pamit undur diri. Nama saya Giles Adi Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.